Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Fahri Amlamwadi Abil Fida. Saya di sini sebagai moderator pada kajian Giu Ramadan seri kali ini ya. Seperti yang tahun lalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riki Irfan dan juga Bu Win yang telah menyisikan waktunya untuk bisa menyelenggarakan kajian Giu Ramadan kali ini ya. Tak lupa pula saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang juga sudah menyisikan waktunya untuk datang pada kajian hari ini. Semoga apa yang didapatkan di kajian hari ini akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat ya. Oke, karena waktunya sudah cukup molor ya, mungkin bisa langsung saja saya ke acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dipimpin oleh Mas Alvin Alamsyah Ilman. Kepada Mas Alvin bisa dipersilahkan. Terima kasih waktunya Mas Fahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فراجع البصر هل ترى من فطور ثم راجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Alvin atas tilawahnya tadi. Subhanallah ya. Oke, kajian Giu Ramadan kali ini adalah membahas tentang bedah buku yang memiliki judul Perjalanan Hidup oleh Pak Riki Irfan. Pak Riki Irfan, apa sudah siap sekiranya? Baik. Terima kasih. Ya, Saya nanti dikasih bisa share ya
nggak bisa sharing. Oh, Sebentar Ki, sebentar. Nanti kasih akses. Ya, bisa dicoba Ki. oke. Oke, bisa terlihat nggak ya teman-teman? Oh, terlihat Pak, bisa. Dipersilahkan. Baik. Baik, saya mulai ya. Atau masih menunggu yang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sore ini agak terlambat ya suara saya. Terdengar putus-putus nggak suara saya? Ya Ki, tadi ya agaknya kurang baik. Waktu salam tadi, Pak. Iya, tapi ini masih lanjut. Ya, sebentar. Masih oke ya, sebentar. Iya, masih oke. Agak mendung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul. Terima kasih pada sahabat saya, ada Bu Win di sana sama mahasiswa. Mudah-mudahan ini sharing saja. Saya tidak berniat berceramah atau apapun. Saya berniat sharing. Kemudian nanti barangkali ada yang saya dikoreksi, barangkali ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau terkait dengan buku saya, insya Allah saya jawab. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sharing ini memberikan tambahan wawasan atau setidaknya ke teman-teman, ke kita semua menjadi pengingat. Saya kira sudah pernah baca, sudah pernah belajar, sudah pernah banyak lah. Mungkin lebih ada yang pernah baca kitabnya atau bahkan belajar di pondok atau dari guru-guru, dari ustadz-ustadz lain. Ini pengingat saja. Jadi saya tidak memberikan kuliah atau kultum terkait agama dengan terlalu detail, tetapi mudah-mudahan memancing kita untuk nanti dibaca kembali. Kalau pernah baca, silakan baca kembali. Saya bikin buku tahun 2019 ya. Sebetulnya membuat buku itu tentu tidak 1 bulan, tidak 1 hari, tidak 1 minggu. Rata-rata saya bikin buku santai saja sambil saya baca buku lain atau yang lain, kemudian saya bikin kerangkanya, kemudian saya bikin buku. Biasanya 3-4 bulan atau bahkan sampai 6 bulan, atau ada yang bahkan saya bikin buku baru selesai 1 tahun. Ini buku selesainya November 2019, diterbitkan sekitar 2 bulan kemudian melalui penerbit Langit Arbiter ya, yang sekarang tadi dihubungi oleh Ibu Win. Judulnya Perjalanan Hidup ya, sesingkat waktu azan ke sholat. Buku ini awal judulnya bukan itu sebetulnya. Saya pengen bikin rangkuman buat saya dan buat teman-teman saya di kampung atau keluarga saya. Sebetulnya itu lebih ke persiapan, fokusnya waktu itu persiapan kita untuk hidupnya bisa husnul khotimah atau meninggalnya dengan baik. Tetapi rupanya pada saat buku ini belum selesai, saya punya staff saya, beliau dipanggil Allah. Jadi beliau meninggal, buku ini belum selesai, saya sempat ngobrol, saya mau bikin buku, saya bilang, beliau sempat lihat draft kerangka judul dulu sama daftar isi, kemudian dia bilang, oh bagus juga nih, saya mau baca gitu. Ya, jadi
Kemudian nggak lama 2-3 bulan setelah itu saya punya staf geologis, beliau kena qadarullah, beliau kena katanya denggi ya, jadi akhirnya meninggal. Cepat sekali meninggalnya, hanya 2 hari setelah saya dikabarin beliau masuk rumah sakit kemudian meninggal. Jadi ini saya selesaikan bukunya dengan harapan bisa bisa manfaat buat saya, pengingat, dan juga saya berikan hadiah sebetulnya untuk beliau, sahabat saya Halib namanya, Mas Halib Rahman. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi outline bukunya saya ingin fokus ke waktu. Kita tuh menganggap uang yang paling berharga. Bahkan orang liberal bilang waktu adalah uang gitu. Padahal waktu itu lebih berharga daripada uang, tetapi lebih ke anugerah bagi saya. Waktu itu a gift. Kalau money itu gampang, Anda kalau punya percetakan uang Anda cetak sendiri. Waktu itu nggak bisa. Kemudian kita harus manage waktu. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kita akan kehabisan waktu kita hidup ya. Kita waktunya habis lah. Saya nggak tahu habisnya berapa lama lagi, tapi seperti lilin yang dibakar nanti habis pasti. Berapa cepat tidak tahu, rahasia. Kemudian di buku ini saya ceritakan, saya rangkum tentang fase hidup. Kenapa? Karena saya pada dasarnya kalau bikin buku untuk diri saya dan untuk keluarga saya dan untuk orang-orang yang saya kasihi ya, saya ingin sebar buat teman-teman atau siapapun yang saya kenal, saya hadiahkan karena tidak dalam tujuan lain selain saya mau sharing pengingat diri saya untuk orang lain, mudah-mudahan sama bisa jadi pengingat buat semua. Fase kehidupan dari mulai janin, kemudian anak, remaja, dewasa, tua, dan sebetulnya ini ada cerita kehidupan ini ada dalam konteks keagamaan kita. Dalam agama Islam, dalam Al-Quran dan hadis, itu jelas sekali perjalanan dari mulai janin sampai tua. Jadi sudah diceritakan, tua kita bagaimana, akan bagaimana, dewasa kita itu harusnya bagaimana, akan bagaimana, sampai kematian. Jadi kematian itu saya pisahkan, bab tersendiri, karena pada akhirnya bahkan setelah buku ini saya punya buku terakhir yang saya kasih judul Mengingat Lupa. Itu khusus untuk saya sebetulnya, untuk saya dan keluarga, untuk berpikir jangan sampai saya lupa tentang kematian nanti. Kemudian saya mau di dalam perjalanan hidup saya ini, saya harus punya goal. Kita tuh kalau hidup itu, kalau kita kerja, kuliah, harus punya goal, harus punya target. Ya, targetnya apa? Target itu tuh bisa dicapai kalau tahu tujuan. Ya, goalnya tuh ya tujuan itu. Tujuannya apa sih hidup tuh? Bukan untuk makan, bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk apa, tapi sebenarnya hidup itu diisi untuk ibadah kepada Allah sehingga kita balik lagi nanti ya kita punya bekal semaksimal mungkin. Beda-beda umurnya karena nggak ada yang tahu, beda-beda masanya, tapi intinya semuanya untuk ibadah. Seberapa nilai ibadahnya, seberapa bagaimana ibadahnya, semuanya udah dituntun sama dalam ajaran agama kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kira-kira buku ini cuma rangkuman saja. Kalau memang kurang begitu tebal atau kurang begitu banyak infonya, karena saya memang tujuan saya ingin mencoba merangkum saja, karena pada dasarnya ada. Pada dasarnya kalau teman-teman pernah baca, ada buku kitab yang jauh lebih baik dari ini. Ya, saya kira judulnya Bidayah Inayah, atau kalau enggak mana ya? Jadi banyak sekali buku-buku kitab yang ada, Anda bisa baca
Nah ini dia dari Ibnu Katsir ya. Kalau mau baca ini juga bagus. Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ini sudah terjemahan dari buku kitab Ibnu Katsir, sudah lama sekali kitabnya. Jadi banyak cerita di situ. Baik, tadi saya sudah ceritakan tentang berjudulnya hobi saya nulis. Saya tulis untuk pengingat diri saya sama keluarga saya, ya, karena yang jelas adalah ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi itu aja sih fokusnya. Saya harus nyelamatin diri saya dan keluarga saya dari siksa api neraka. Maka itu berlaku ke setiap kita. Anda harus menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka. Salah satunya saya ingin mengingatkan diri saya dengan nulis. Nah ini. Dan juga tribut, karena belum selesainya buku ini, sahabat saya meninggal, maka saya berikan ini sebagai hadiah atau apapun, mudah-mudahan beliau di sana dirahmati Allah. Jadi diampuni dosanya dan saya selalu mengingat kebaikan beliau. Tentu kita harus selalu sebagai muslim, teman-teman, zaman itu berubah, makin hedon, makin liberal, makin canggih. Tetapi tetap ya, saya sarankan, saya nasihati diri saya sendiri bahwa bahkan Rasul itu menyampaikan bahwa kalau mau selamat kita nanti, yang muslim ini di akhir zaman, bahkan sampai akhir zaman dan di akhirat, ya tolong digigit atau dipegang teguh dua hal, Al-Quran dan hadis. Dan hadisnya harus digigit keras, dipegang teguh, supaya enggak menyimpang dari ajaran yang disampaikan Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya melihat sekarang ini makin banyak, ya mohon maaf, yang ada di TV itu yang dianggap teladan, tetapi pada dasarnya malah bukan yang layak diteladani. Jadi saya nitip untuk saya sendiri dan teman-teman, tolong diperkuat basis masing-masing. Silakan Anda berkuliah sebagai geoscience, nanti sukses jadi geoscience, tapi tolong Anda sebagai muslim, saya sebagai muslim, saya harus punya jati diri muslim. Ya, jati diri apa? Yang sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, Rasul contohkan. Itu yang perlu kita tiru. Jangan kita ngikut milah contoh-contoh yang nggak ada dari Islam. Karena yang saya yakin teman-teman insya Allah sampai meninggal kita, mungkin ya mudah-mudahan kita dikasih hidayah, kita mungkin nggak akan pindah agama. Saya yakin. Tapi mereka di luaran itu mereka nggak akan, memang niatnya nggak akan merubah kita berubah agama, sulit lah ya. Lebih ke mereka akan rubah cara pikir kita, pola pikir kita, kemudian tadi itu ngikutin jejak-jejak mereka, gaya-gaya mereka. Padahal kalau ingat ada hadis Rasul, siapa yang ikut sama milahnya mereka, ya dia adalah golongannya, dia gak termasuk ke situ. Jadi kalau kita muslim ikut gaya-gayanya agama lain, ya istilahnya yang lain, maka nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ. Saya mau sampaikan ini dua ayat Al-Qur'annya bisa dicatat, bisa dilihat nanti di Al-Qur'an, tapi saya lebih suka karena buku saya print tidak ada tulisan Al-Qur'annya langsung karena saya khawatir dibawa kemana-mana. Ya, karena saya jadi tulis terjemahannya aja, biasanya gitu. Saya nggak terlalu ingin tebal dengan itu, karena bukan kitab ya, ini buku rangkuman saja. Ini Quran surat Al-Asr, saya kira kita hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati ya dalam kebenaran dan menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Cuma itu aja, yang lain tuh rugi, yang lain rugi. Jadi
hidup ini, waktu ini, mau umurnya 100 tahun juga, kalau nggak diisi dalam iman, dengan amal saleh, dengan saling nasihatin, ya kebenaran dan nasihatin kesabaran, maka rugi. Clear itu, jelas sekali. Kita yang belajar fisika tuh jelas, matematika jelas, ini jelas banget. Jadi jangan sampai deh kita rugi. Mau umurnya banyak, mau umurnya pendek, nanti jangan sampai rugi. Sebenarnya mereka kecuali itu beriman, imannya benerin, imannya harus tahu iman itu seperti apa. Amal soleh itu bukan amal asal-asalan. Amal soleh itu ibadah atau perbuatan yang dicontohkan sama Rasul, ya, sama Rasulullah yang ada hadisnya, itu amal soleh. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu kegiatan yang seolah-olah ibadah tetapi tidak ada contohnya dari Rasul, tentu ditolak. Tentu ditolak karena clear hadisnya juga, barang siapa yang melakukan suatu kegiatan ibadah yang baru, yang dibuat-buat dalam konteks ibadah, maka akan ditolak. Bahkan bukan hanya ditolak, tempatnya ya di neraka. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di situ. Kemudian terhadap waktu ini anugerah, ya kita nggak ada hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, kecuali ya dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya, ya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan, artinya serta mengenai tubuhnya, badan kita ini dipakai untuk apa. Jadi bayangkan kalau ada orang yang lahir sejak yang manusia sejak lahir tidak punya penglihatan, maka pada dasarnya dia lebih untung dari kita. Kenapa? Pada saat dia karena apa? Karena dia tidak gunakan untuk sesuatu yang jelek. Kalau manusia yang punya penglihatan, kita bisa melihat yang jelek gitu. Walaupun kita juga bisa gunakan untuk yang baik. Tetapi mereka bahkan terhindar dari yang jelek karena nggak bisa lihat. Yang nggak bisa dengar, mungkin lebih untung dari kita daripada kita dengar tapi isinya gosip terus. Ya, begitu juga yang bisa ngomong atau yang nggak bisa ngomong. Yang nggak bisa ngomong mungkin nggak bisa ngomongin orang lain. Sedangkan kita yang pandai bicara bisa sangat pandai ngomongin orang lain atau bergibah. Sedangkan itu banyak sekali dosanya, dosa besar. Saya kira waktu bagi kita Islam, jangan saya nggak mau kalau dibilang saya harus ngabisin waktu sholat saya yang katanya waktu sholat itu cuma 5 sampai 10 sampai 15 menit ditambah zikir untuk hal-hal yang saya bisa dibayar sama uang. Karena teman-teman tolong dalam konteks kita waktu yang paling bagus buat kita, tolong itu waktu 5 waktu itu, yang 5 waktu itu yang harus dijaga bagi kita. Bagi saya nggak mau dibayar berapapun, misalkan Pak kalau Pak Riki kerja ini per jam sekian, ya, tapi jangan dihitung, jangan diganggu waktu sholat saya. Karena kalau sholat itu saya ganggu, saya geser di ujung, saya fawailul lil musholin. Saya termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat saya. Saya nggak mau. Nah teman-teman, silakan Anda kerja keras, belajar, tapi tolong saran saya, ya saya ngatin diri saya sendiri, nggak lama lah, 5 menit, 10 menit, ditambah zikir sedikit, untuk waktu yang utama kita. Kita dipanggil untuk sholat. Dan itu anugerah, karena banyak orang yang nggak bisa sadar, tidak dapat hidayah untuk benar-benar yang 5 menit, 10 menit dikali 5 kali itu dia pakai. Dia malah suka, seneng yang lain. Nah, sehingga sungguh kita rugi, katanya. Ya, karena berarti hilang imannya, disuruh sholat nggak iman, disuruh ngerjain amal soleh termasuk sholat juga, itu nggak dilakuin. Yang tadi bahwa sholat itu kewajiban kita, dia tidak beriman terhadap kewajiban itu, maka dia sudah rugi. Dan kita jangan sampai rugi. Kenapa? Karena masalahnya kalau kita secara matematik, ya barusan saya ketemu sama bisnis di sini, ngobrol, ya itu gampang sekali hitung matematik. Maka kita hitung, kita jangan sampai rugi deh terhadap waktu itu. Ya, mudah-mudahan waktunya dipakai untuk kegiatan positif. Kemudian gimana caranya nge-manage waktu? Saya pun belajar. Jadi ini bukan ngajarin, tapi saya sambil belajar. Karena di sini ada Quran surat Al-Mu'minun surat 11.
Terjemahannya, maka apakah kamu kira sesungguhnya kami ciptakan kamu main-main aja, padahal kamu nggak dikembalikan dan bahwa kamu tidak ada dikembalikan kepada kami. Nah, artinya ini pertanyaan yang bagi yang paham, nanti Anda baca Al-Quran, kemudian baca terjemahan aslinya, ya ini tuh sindiran aja. Jadi kamu pikir Allah nyiptain kita main-main? Enggak dong, clear dong. Sedangkan Allah ciptain kita untuk beribadah, bukan untuk main-main. Dan apakah kamu nggak akan balik ke Allah? Mati ya sudah selesai gitu. Enggak. Kita akan dikembalikan ke Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Di hadis yang lain, di ayat yang lain, itu clear, jelas mengenai akan dimintanya pertanggungjawaban. Jadi, tolong kita harus manfaatin waktu dengan baik karena kita bukan main-main. Ya, itu istilahnya. Makanya dalam Islam nggak boleh benar-benar nyanyiin waktu. Mohon maaf, kalau bisa hari Jumat sore ini cari ilmu sambil ngobrol dibanding nonton bola, ya dengan cari ilmu gitu loh. Atau daripada nonton konser musik, ya saya mendingan kajian yang lain gitu. Walaupun ya kajiannya nggak bisa datang ke masjidnya gitu, jarak jauh silakan. Baik, kemudian ini juga ada hadis riwayat Bukhari, ada 2 kenikmatan yang manusia tuh selalu tertipu sebenarnya. Itu sehat sama waktu yang luang. Jadi kalau lagi sehat mah cuek aja, nggak sadar. Padahal itu nikmat sehat itu. Dan waktu luang yang dipikirin mau sehat atau waktu luang hanya uang. Berapa banyak uang yang saya dapat? Karena manusia ngejar itu, ngejar materi. Padahal coba andaikan 2 kenikmatan itu setiap saat manusia mengingat itu, bahwa sehat sama waktu luang itu benar-benar sangat berharga, mungkin dia nggak pernah akan ngeluh. Makanya saya pribadi, saya ngerasa benar dengan kesibukan saya, waktu luang saya dengan keluarga, dengan ngaji, untuk belajar itu pada saat saya nggak ada di situ, saya benar-benar sampai sempat bilang, mungkin saya nggak kurang ini ya, tapi saya ngerasa kurang waktu saya untuk sendiri ngelakuin apa gitu. Nah itu benar. Itu kita berdoa aja supaya dikasih hidayah sama Allah untuk bisa sadar, tidak tertipu. Karena memang kita tertipu. 2 kenikmatan itu seolah-olah tidak nikmat, seolah-olah itu default. Padahal enggak. Padahal sehat, kita nggak kena COVID di zaman COVID, kita bisa kumpul, nggak batuk-batuk, nggak sesak, nggak apa, ini luar biasa. Nggak punya uang, nantilah dipikirkan. Apalagi yang pelajar kan yang mikirin uangnya orang tua ya, jadi masih belum. Kemudian waktu luang, Anda kalau nggak punya waktu luang dari jam segini ya, saya ngalamin 1 hari rapatnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, ada 6 kali rapat itu sampai saya bilang, wah kalau gini untuk mandi aja saya susah, untuk mandi. Untuk sholat khusus saya susah. Jadi waktu luang itu butuh ya. Sedangkan kalau lagi santai saya cuek ya, nggak manfaatin waktu untuk baca buku, untuk belajar, untuk apa gitu. Nah itu 2. Ingat kesehatan sama waktu luang, teman-teman tolong jangan sampai kita merasa itu bukan yang berharga, tapi itu berharga sekali. Gimana caranya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin? Jangan nunda-nunda pekerjaan, PR, tugas, segala macam. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan secepatnya. Jangan nunggu besok, karena Allahu alam, nggak ada yang tahu besok. Nanti, nggak ada yang tahu nanti sejam kemudian dari kita ketemu ini. Kemudian prioritaskan yang utama, ya, bikin list priority yang wajib. Oh tentu yang wajib bagi saya adalah sholat. Misalkan sholat baru kerja, jangan kebalik, kerja baru sholat nanti. Sholat nanti aja kalau setelah rapat. Salah menurut saya. Ya, sholat dulu, lanjut rapatnya. Sholat dulu, lanjut dagangnya. Sholat dulu, lanjut ngajarnya. Urusan sholat nomor 1, priority. Gitu. Tinggalkan yang nggak bermanfaat. Kalau cuma ngobrol-ngobrol nggak ada manfaat, ketawa-ketawa, nonton guyonan nggak ada manfaat, 1 jam 2 jam,
Apa susahnya 1 jam 2 jam itu dipakai? Kalau memang semalam kurang tidur, Anda tidur. Kalau Anda ingin baca, Anda baca. Banyak hal-hal manfaat. Anda punya ilmu, Anda bisa ngajar anak-anak TK anak-anak di komplek Anda untuk ngaji, bisa kan? Walaupun cuma setengah jam, 1 jam, saya kira sangat bermanfaat. Kemudian ya tadi, buat jadwal dan fokuskan ke target. Tapi tolong prioritaskan yang wajib. Yang wajib bagi kita adalah Muslim, tentu salat ibadah nomor 1, yang berikutnya jadi nomor 2. Kok kenapa sih ibadah nomor 1? Masalahnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa emang tujuan manusia diciptakan ya untuk ibadah. Nah ini. Nah ini dia. Jadi ya Azariyat 56 pada dasarnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk ibadah. Jadi nggak ada yang lain karena semuanya udah dijatah. Anda sekolah di mana, Anda nanti jadi apa? Ya walaupun ada paham liberal ya seolah-olah gini, seolah-olah Anda bisa usaha Anda itu akan menjadi the end product. Produk itu akan sangat baik jika usaha baik. Itu pada dasarnya itu hanya hukum alam saja. Hukum batu jatuh dari atas, gravitasi, itu udah di ketentuan aja. Tetapi untuk urusan rezeki, ya, untuk urusan usia, itu nggak ada urusan sama itu. Kalau Anda nggak percaya, Anda baca lagi nanti di bagian lain, bisa baca tentang bagaimana kita harus yakin bahwa usia kita, rezeki kita, usia kita, itu semuanya sudah ditentukan, tetapi kita karena kita tidak tahu apa yang sudah ditentukan, maka kita wajib usaha semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu aja. Walaupun kita, kalau saya udah tahu nilai saya bakal 50 waktu ujian, udah belajar rajin, maka saya nggak akan belajar rajin. Tapi karena saya tidak tahu nilai saya sudah ditentukan totalnya 80 itu, ya saya usaha maksimal. Saya kira tadinya 100, tapi saya dapat 80, nggak ada masalah. Itu di bagian usaha maksimalnya adalah ibadah, ya. Itu adalah ibadah di mana kita disuruh untuk kalian harus beramal soleh, beribadah dengan baik, ya, berbuat maksimal. Oke, ini gimana caranya manage waktu. Ini ada di buku saya. Kemudian ini rangkuman juga tentang fase-fase kehidupan dari janin sampai bayi. Ada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nanti saya share slide-nya, nggak harus ditulis, tetapi pada dasarnya luar biasa. Al-Quran ini ayatnya memang tentu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana caranya seorang yang nggak belajar apa-apa, ya istilahnya nggak belajar kedokteran, udah banyak keajaiban, setiap ayatnya itu keajaiban. Ini salah satunya juga nih. Bagaimana caranya di sana belum ada teknologi, ini karena Allah yang menyampaikan. Jadi ini semuanya adalah kalam Allah ya. Jadi ayat-ayatnya itu memang disampaikan Allah yang menyampaikan. Jadi udah jelas apa dulu di sini manusia itu awalnya dari saripati dari tanah, ya, Nabi Adam. Kemudian dari saripati itu dijadikanlah air mani yang tersimpan dalam rahim ibunya, ya, karena menikah si ibu sama bapak. Kemudian menjadi segumpal darah, kemudian gumpal darah jadi segumpal daging, gumpal dagingnya dijadikan tulang belulangnya dibungkus daging lagi, kemudian jadi makhluk yang berbentuk. Nah, ini udah kedokteran banget. Kalau orang kedokteran juga dicek detail setiap bagian dari ayat ini, mereka kaget kok bisa hadis dia, ya. Ini hadis lebih ini. Jadi ingat, hadis pun
hadis pun apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu pada dasarnya dalam ucapan atau perbuatannya beliau selalu dituntun oleh Allah. Jadi apa yang diucapkannya benar. Ya. Kalau Rasulullah, kalau hadisnya sahih itu sanadnya benar, nyambung benar, bukan hadis palsu, maka itu akan benar haknya. Kita nggak boleh bilang, oh lalu diberikan wahyu sama Allah dalam setiap ucapannya. Kalau salah, kalaupun salah yang saya tahu, ya berbuat salah akan ada teguran dari Allah. Ya, maka ini semuanya benar. Hadis riwayat Bukhari jika sahih keluar dari mulutnya Rasul, ya itu bukan Rasul yang mikir, itu adalah wahyu dari Allah yang keluar dalam konteks hadis, tetapi bukan ayat Al-Quran. Begitu. Jadi ini ceritain tentang selama 40 hari alaqah, kemudian menjadi mudghah 40 hari juga, kemudian mengutus malaikat, kemudian memberikan 4 hal, amal, rizki, ajal, celaka atau bahagia. Nah, lihat nih di sini. Bahkan tulislah amal. Apa artinya? Kalau orang yang putus asa akan bilang, ngapain saya jadi amal-amalkan amal saya, mau jadi baik atau buruk, saya sebenarnya udah ditentukan. Nah, masalahnya kamu kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Saya ini diarahin beramal baik atau buruk, tapi saya dikasih pilihan, dikasih pengetahuan ilmu. Kalau kamu mau masuk surga, mau jadi orang ini mau selamat, maka kamu beramallah yang amal soleh, jangan amal yang salah, yang ngaco. Rizki, saya kan udah dikasih tahu, rizki saya udah ditentuin sekian jumlahnya. Nah, masalahnya saya nggak dikasih tahu ke sayanya rizkinya, maka saya harus kerja keras. Saya harus menjemput, bukan kerja keras, mohon maaf. Untuk rizki, saya cukup menjemput rizki. Teman-teman, rizki itu bukan dikejar. Ya, Anda jemput. Kalau jemput beda. Anda jemput tuh, ya jemput aja. Karena tujuan Anda bukan rizki. Tujuan Anda, goalnya Anda untuk hidup di dunia tuh bukan beramal yang seperti apa, berizki yang seperti apa, berumur panjang atau enggak, atau bagaimana celaka bahagia di dunia, nggak ada urusan. Tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sisanya, kalau amal, ya saya karena niat saya beribadah kepada Allah, amal saya harus semuanya baik, amal soleh. Ya, kalau saya dapat jatah rezeki, ya saya harus jemput. Wallahu alam, dijemput tuh jam berapa, jumlahnya berapa nggak tahu, tapi saya jemput, bagian dari ibadah saya. Ajal saya bagaimana? Pendek saya nggak tahu lah, saya pendek waktunya saya harus ibadah banyak, atau panjang waktunya nanti aja lah di masa tua saya ibadahnya. Masalahnya nggak tahu. Kalau kita tidak tahu Anda, maka jangan mengambil resiko. Padahal kita nggak tahu, kita pilih yang terbaik aja. Kalau kita anggap, wah ajal saya nggak tahu nih, ya kalau gitu cepet-cepet insaf nih sekarang. Kenapa harus nunggu tua? Teman saya juga sudah meninggal, junior saya juga meninggal, nggak ada masalah. Karena ajalnya nggak tahu. Kemudian ditiupkan ruhnya, urusan yang tadi itu, yang hal-hal itu udah ditentukan, ruhnya dimasukkan. Nah, jadi janin tuh begitu tuh, dihitung aja 40 tambah 40 tambah 40, berarti sekian hari baru ditiupkan ruhnya. Kemudian ada lagi dalam hadis Bukhari yang lain, Allah mewakilkan malaikat pada rahim, lantas malaikatnya nanya, apakah alaqah ini akan berkembang? Nanti kalau diizinkan, ya berkembang. Kemudian tanya lagi, apakah udah jadi mudghah ini berkembang? Kalau diizinkan, ya dihendaki, maka berkembang lagi. Apakah ini laki-laki apa perempuan? Itu juga sudah ditentukan. Gitu. Jadi, walaupun kedokteran, Pak, kalau mau cewek gini, kalau mau cowok gini, tetapi pada dasarnya kalau nggak diizinkan sama Allah, nggak ada urusan. Pada dasarnya. Jadi itulah dasar iman yang kadang-kadang kita ngandelin otak sih, ngandelin pintar, ngandelin hebat, merasa hebat, maka kita menganggap otak kita lebih hebat. Sedangkan urusan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih
yang saya harus lakukan, saya sarankan kepada teman-teman dan kepada saya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Nanti otak saya nggak nyampe, pokoknya saya dengar, saya taat. Asal ayatnya benar, penjelasannya sesuai dengan Rasul, hadis yang sahih, dan itu para sahabat ya, pemahaman mereka, karena pemahaman sahabat itu kalau salah dibenerin Rasul. Kalau pemahaman sekarang, pemahaman Riki salah, Anda nggak tahu, nggak ada yang benerin ya. Jadi tolong jangan dengar sayanya, tapi saya sarankan lihat ayat-ayat itu, baca dan cari penjelasannya yang benar sesuai apa yang dijelaskan Rasul. Kemudian Quran surat Ar-Rum 54 ini tentang anak hingga remaja. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu dari lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu jadi lemah kembali dan beruban. Berarti lemah, anak, remaja atau dewasa itu kuat, kemudian kembali lagi akan lemah dan beruban. Kemudian dia menciptakan yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini berarti begitulah siklus manusia. Nggak akan bisa tuh makin tua sebelum matinya di usia 70-80 tahun tuh makin kuat kembali ke usia dia sebutlah 30 atau 20. Nggak akan. Itu udah urusannya sudah hukumnya begitu. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Pasti begitu. Kemudian fase anak, ya tadi itu definisi bayi 0-2, anak-anak sampai 7 tahun, tamyiz 10 tahun, amrod 15 tahun, taklif 15-18 tahun. Ada penjelasannya, Anda juga bisa browsing atau cari sendiri. Kemudian etika pada saat menjadi remaja atau masih anak-anak terhadap orang tua, yang muda harus memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Artinya apa? Kita kadang-kadang hilang aturan ini. Kita kadang-kadang yang jalan malah yang duduk yang nyapa. Mau kemana? Assalamualaikum, kebalik. Anda jalan, Anda pakai mobil, buka jendela mobil, motornya Anda nyapa yang lagi duduk. Yang sedikit, nyapa yang banyak. Anda berjalan bertiga orang, ada yang lain lagi kumpul-kumpul banyak, ya Anda sapa. Jadi ini kehidupan di remaja. Kemudian di dewasa, kita teman-teman mungkin kalau masa kuliah masih belumlah menuju dewasa, tetapi kita akan menjadi, teman-teman akan dewasa insya Allah di situ. Nah, sampai tua, karena inilah di Quran surat Ghafir 67 itu awalnya anak, kemudian dibiarkan menjadi dewasa, kemudian kamu sampai tua. Jadi ya kalau dikasih panjang pasti begitu. Nah, kemudian istilah dewasa ini macam-macam di Al-Quran. Ada surat An-Nur 59, An-Nisa 6, Al-Ahqaf 15, Al-Qasas 14, beda-beda. Ya, beda-beda termnya. Jadi bisa aja dewasa itu disebut dalam konteks fisik, oh ada mimpi basah, udah balik, ya udah. Itu termasuk juga. Kalau gitu teman-teman mahasiswa sudah masuk di situ. Kemudian balagun nikah, dewasa itu untuk cukup umur untuk nikah. Ya nggak tahu berapa. Mungkin kalau di kampung saya 17 tahun, 18, 20 tahun udah pada nikah. Ya, tapi dia harus punya konteks tanggung jawab nantinya. Mental dan pikiran dan psikologinya. Kemudian balago asudah. Ini sempurna kekuatannya, akalnya, pandangannya. Nah, ini dewasa yang ini biasanya sih kalau udah hampir 40-an, sekitar 40-an. Ya. Jadi memang saya sendiri ya sudah hampir saya persiapan untuk itu, dan saya kira Rasul diangkat menjadi Rasul di usia yang sudah dewasa, itu sudah matang di usia 40. Jadi ya kalau ada yang 40-an belum benar-benar ketemu jalannya, kita doakan ketemu jalannya, dapat hidayah jadi matang. Karena kalau enggak, sisa waktunya pendek dari 40 ke 60, ya sisa 20 tahun lagi nggak tahu sudah bisa balik lagi atau enggak, karena sudah dihabiskan 2/3-nya kan gitu kalau dari 40. Jadi teman-teman mumpung sekarang
Anda kedewasaannya diperbaiki, kedewasaannya, tanggung jawabnya, kemudian tata kramanya, sayangnya ke orang tua. Jadi kalau udah 40 tahun, ada contohnya nih doanya, ya, Al-Ahqaf 15, ayat 15, ya Rob, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan padaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat beramal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Jadi tujuannya harus sudah makin ke situ. Kemudian berikan kepadaku untuk memberikan kebaikan kepada anak dan cucuku. Jadi udah mikirinnya nggak harus pribadi lagi. Harusnya udah nggak selfie lagi. Udah dewasa begini udah mikirin mana saya, anak dan cucu saya jadi baik. Kemudian sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya apa? Sudah 40 tahun, harusnya berserah diri, sudah masuk itu zona itu. Jadi harus ya apalagi yang dikejar selain saya mau berbuat amal soleh, kemudian saya mau berserah diri. Bahwa saya masih bekerja, masih apa, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang, termasuk saya mungkin kemarin-kemarin, itu di umur segitu bahkan sampai umur pensiun itu benar-benar ngejar karir sehingga dia bilang nanti deh saya pikirin yang lain, amal soleh, amal catatan untuk kebaikan saya itu nanti setelah pensiun. Salah. Nggak pernah diajarin Rasul, nggak pernah disampaikan oleh Allah. Jadi yang disampaikan adalah kalau sudah 40 tahun, ya segeralah bertaubat, minta berdoa seperti ini, berserah diri, kemudian tetap bekerja, kemudian memikirkan kebaikan anak dan cucu, mungkin nanti di 50 tahun dapat cucu. Udah dewasa harus bisa hadapi masalah, mandiri, ambil keputusan, introspeksi, open, diskusi, kemudian kebiasaan buruknya dihilangin, kurangin, ngeluhnya nggak ada, harusnya prioritasnya tentu yang tadi itu nomor 1 saya ibadah, nomor 2 yang lainnya, bukan kebalik, nomor 1 saya cari uang untuk keluarga tapi ibadah nanti, malah kebalik. Peduli sama orang lain, ada kritik saran diterima karena niatnya ingin memperbaiki diri, jadwal, waktu luangnya juga dipakai, tentu cari panutan. Sebenarnya cari panutan ini, mohon maaf kalau sekarang, saya pernah di WA, pernah di email atau apa, pernah di apa, kemudian mereka bilang, Pak Riki, Anda panutan saya. Saya bilang, salah, Anda istighfar, bukan saya. Saya nyari panutan, kalau bisa saya baca panutan saya itu Rasulullah. Saya panutannya, Anda Muslim? Kalau Anda Muslim, panutannya Rasulullah. Bukan Kiai X, Kiai Y, apa enggak. Mereka manusia biasa, ya Rasulullah saja. Tapi kalau Anda nggak tahu, tanya ke Kiai, bagaimana caranya saya ngikutin caranya Rasulullah, panutannya Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah berbisnis, berdagang, bagaimana Rasulullah bertindak. Itu panutannya. Kalau panutannya Rasulullah, itulah yang akan nyelamatin kita. Tapi kalau kita panutannya, mentang-mentang kaya, terkenal, pinter, profesor, tapi nyeleneh, tapi aneh gitu, kemudian dijadikan panutan. Hati-hati dengan panutan kita, karena kita akan ikut panutan kita. Kalau menurut saya, menurut keterangan-keterangan, panutan yang dimaksud adalah alim-alim ulama yang benar-benar lurus, yang memang mereka sendiri mencoba mempraktikkan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena kita mungkin nggak bisa lihat sholatnya Rasulullah sekarang, kemudian kita paling cuma baca doang, ya sholatnya Rasulullah, wudunya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar dari guru atau alim ulama yang benar-benar, oh iya beliau menyampaikan ini yang sahih, ini yang benar, yang dari Rasulullah. Maka kita belajar sama dia. Boleh kita panut ke dia, tapi jangan taklid atau terlalu berlebihan sama ulama. Ya, jangan. Saya bukan bilang jangan gimana. Silakan Anda belajar, tapi tolong kalau kita berlebihan, kita gulu, kita berisiko. Lebih baik kalau mau panutan saya cuma Rasulullah saja. Saya bukan Bill Gates panutannya, bukan presiden, bukan orang pintar, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena bagi saya pintar nggak ada urusannya. Pintar sudah
udah jatahnya memang. Kaya, orang nggak ada urusannya. Kaya itu nggak ada kaitan sama sekali dengan kehormatan. Tidak ada satupun Anda kayalah supaya dihormati. Cari hadisnya, cari kalau Anda ambil jatah Anda kejar rezeki Anda, bukan kejar, Anda jemput rezeki Anda, kemudian manfaatkan. Karena kalau nggak dimanfaatkan rezekinya, ditanya, oh uangnya banyak tapi yang dibagiin dikit banget gitu. Ilmunya banyak tapi yang dibagiin dikit banget. Nah saya yang ngeri itu, yang ngeri ditanya itu pertanggungjawaban itu. Oke, kemudian realistis, kemudian tetap makin belajar tentang sopan santun kalau sudah dewasa. Jadi waktu kecil kita nggak ngerti sopan santun, makin dewasa teman-teman ya sambil belajar juga ya kita sopan santun. Karena Rasul terkenal sangat sopan. Tua nih ya tua sekitar 60 tahun lah. Kalau dari hadis ini usia tua disebut usia yang sudah 60 tahun. Kalau ada yang 60 tahun masih aneh-aneh, masih nggak fokus sama ibadahnya, jangan ditiru. Karena kalau dikasih umur sampai 60 tahun, mudah-mudahan di umur situ sudah pikirannya bukan mikirin anak inilah apa segala macam, tapi sudah mikirin ya ini sebentar lagi nih 60 tahun. Karena hadis At-Tirmizi, Ibnu Majah, yaitu tadi usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Jadi ya bagi saya itu luar biasa kalau saya bisa sampai 60 tahun. Oke. Kalau udah tua gimana? Amal-amalan wajib, hindari yang diharamkan, amalan-amalan sunnah ditambahin, dilakukan, tahmid, istighfar, taubat, sedekah, zikir, ya. Tetap thalabul ilmi walaupun udah tua 60 tahun, rutin baca Quran, bilang sama anak-anak, ya bunaya la tusyrik billah, gitu aja. Kamu anak-anak saya, kamu jangan pernah kamu syirik sama Allah. Karena itu. Karena kalau nggak diingetin, mereka nanya, apa sih saya kan sholat? Iya, tapi sholatmu tidak jamin kamu nggak syirik. Kamu sholat, tapi kamu nyembah yang lain, nyembah kekuasaan, nyembah menganggap hebat otakmu. Nah, itu Anda sudah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu menjadi tandingan Allah. Jadi kalau Anda disuruh pilih, wah ini ada azan, harus ibadah, benar-benar ke masjidnya dekat, sedangkan Anda ada urusan bisnis. Kemudian kalau nggak bisnis itu Anda jadi rugi uangnya, ya. Nah, bagaimana? Kemudian Anda memilih uang bisnis. Bagi saya, bagi kita, bagi ulama mungkin, ya itu Anda sudah menyamakan, menomorduakan bahkan, ya urusan Allah itu. Oke. Nah, kemudian setelah tua kita pasti mati. Tapi ini idealnya. Udah tua baru mati. Faktanya nggak ada yang tahu. Ajal itu rahasia, mati itu rahasia. Jangan dibilang Anda masih muda, nggak apa-apa, nanti aja udah tua. Nggak jamin, Anda nggak jamin sama sekali. Kita tahu ya, di jalan itu banyak sekali anak-anak muda, yang kecil, kayak motor, kecelakaan, banyak sekali. Tiba-tiba lagi tidur, ada gempa, tiba-tiba ada banjir bandang, masih kecil, masih muda, ya Allahu a'lam. Karena ya banyak aja ingat, mumpung di bulan Ramadan, perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya karena kalau dengan memperbanyak mengingat kematian, jika kehidupannya sempit, dia akan merasa lapang. Kenapa? Karena dia bilang, saya juga akan mati, tenang aja. Di dunia tuh kalaupun saya biasalah susah makannya, cari ini susah, segala macam susah, nggak lama kok, ya gitu. Sedangkan kalau dia lagi lapang, lagi kaya, lagi hebat, lagi tenar, kalau dia nginget mati, tenarnya juga cepet kok. Nggak tahu juga. Saya tenar hari ini, besok nanti malam bisa mati saya tenar, nggak ada gunanya juga. Maka dia nggak akan tertipu sama dunia sehingga dia lalai akan akhirat. Jadi tolong saya ngingetin diri sendiri sebetulnya. Jangan sampai saya lalai, kita lalai. Kemudian
ingatlah kematian dalam sholatmu. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi waktu sholat, tolong jangan sholat yang apa itu? Sholat balapan ya, sholat tarawihnya itu kenceng-kenceng ya. Itu untuk apa? Nggak sah. Sholatnya tidak sah dan Anda tidak bisa mengingat kematian. Padahal sholat itu, teman-teman, sholat itu adalah tempatnya doa yang paling mustajab. Anda sujud Anda itu di sholat, silakan Anda doa apa aja. Ya. Kenapa? Karena disitulah Anda bisikin minta sama Allah. Kalau nih sekarang nih saya doa nih, ini beda sama saya waktu sholat. Maka waktu sholat itu ingatlah kematian. Sehingga dia akan memperbagus sholatnya, ya. Kemudian dia juga dia benar-benar memanfaatkan waktunya nanti. Wah, kalau begini saya akan beresiko. Beresikonya apa? Yang dipikirkan teman-teman, resiko dunia tuh biasa aja, teman-teman. Umur tuh nggak ada urusan sama kita lah. Kaya tuh jujur aja. Saya kalau sekarang ditanya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan rezeki. Karena rezeki sudah diatur Allah. Urusanmu adalah Anda menjemput saja rezeki. Nggak ada urusan Anda bisa jadi profesor atau apa. Anda urusannya adalah Anda manfaatkan waktunya, Anda belajar dengan baik, nasibnya seperti apa, nggak ada masalah. Jadi tolong saya ini ngingatin ya, kadang-kadang mohon maaf, lebih banyak motivator yang kita tonton, itu motivatornya arahnya adalah dunia. Kalau sekarang masih hidup itu namanya Korun, dia pasti jadi motivator paling hebat. Korun. Kenapa? Dia paling kaya, dia paling hebat bisnisnya. Paling pintar bisnisnya. Maka dia kalau hidupnya di zaman sekarang, saya yakin Korun jadi motivator sebelum ditenggelamkan di telan bumi. Atau kalau motivator itu bilang, kalau mau kamu jadi pejabat, penguasa paling hebat, pasti motivator kita, pasti Fir'aun. Pasti Fir'aun. Kenapa? Karena dialah orang paling berkuasa di bumi, sampai berani-berani ngaku Tuhan. Sekarang nggak ada presiden yang ngaku Tuhan di kita ini, di dunia ini sekarang. Nggak ada tuh. Seingat saya, paling saya raja aja gitu. Tapi nggak ada lagi. Ya. Yang ada, yang ngaku malaikat ya, udah meninggal ya. Apa namanya, dia Eden atau siapa itu yang ngaku anaknya Tuhan. Tapi kecuali orang gila. Kalau zaman sekarang ada yang seperti itu, kita anggap orang gila. Orang tidak waras. Nah itu, jadi ajal itu kapan aja. Anda sholat, Anda ingat mati. Kemudian Quran surat Yunus, tiap umat punya ajalnya. Jika telah datang ajalnya, nggak bisa mereka undurkan sesaat pun dan nggak bisa dipercepat. Jadi orang-orang yang bunuh diri, kenapa jelas-jelas mengingkari ini? Maka dia nggak ada lah yang bunuh diri itu. Tapi Muslim dia, kan setiap Muslim yang bersyahadat kan masuk surga kan? Iya, kalau nggak mati bunuh diri, kalau sempat obat, ya pasti walaupun banyak dosanya ya mungkin diangkat juga karena kebaikan Allah. Tapi yang bunuh diri bagaimana? Karena dia tidak yakin bahwa Allah ngatur ajalnya, Allah ngatur yang tadi itu, ya kalau lapang atau sempit itu udah diatur, sabar aja, syukur aja. Kalau itu dia udah kafir, ya. Dan yang kafir, yang tidak iman, maka jangan harap masuk surga. Walaupun KTP-nya Islam. Itu bukan karena saya megang kunci surga ya, tapi memang begitu aturannya. Jadi ya kalau yang Muslim sholat tapi melakukan apa ya harapannya sih bisa bertobat, harapannya bisa jadi insaf atau dapat hidayah, kemudian ya bisa ya itu sudah ada jaminan juga. Setiap yang bersyahadat dan hatinya juga seperti itu dan pada dasarnya Muslim tapi melakukan yang dosa-dosa juga, ya setelah dosanya dibersihin di neraka ya dimasukin juga ke surga. Tetapi bagi mereka yang nggak iman dengan seperti ini, maka sudah kafir. Kafir itu gimana? Ya orang yang tidak beriman, yang disuruh, kamu kan iman ada Tuhan Allah, harus
iman dengan semua aturannya. Itu jangan enggak, ya udah saya bunuh diri aja. Ya sudah tidak beriman. Anda mati dengan tidak beriman, maka tidak ada harapan untuk diampuni ya. Gitu. Kemudian sebelum ajal tadi kita tobat, kita perbaiki diri kita, teman-teman, mulai sekarang apa yang kita bisa perbaiki, karena di bulan Ramadan ini kan pahalanya besar ibadah kita. Kalau dulu sholatnya telat melulu gitu, kadang suka lupa, ya sekarang usahakan sholatnya tepat waktu. Kalau dulu ngajinya seminggu sekali, ya usahakanlah sehari sekali sekarang. Ya kalau masih suka yang berbuat dosa di bulan-bulan lain, ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar taubatnya taubatan nasuha ya, nggak taubat sambel. Taubat sambel ya pedas berhenti gara-gara sakit perut, setelah sembuh lagi, makan sambel lagi. Jadi kemudian mengerjakan yang diperintah dan jauhin yang dilarang. Ya, akhlak mulia, jaga lisan. Ini ada kalau perempuan ya pada dasarnya kalau yang punya suami ya berbakti saja sama suaminya. Karena wanita yang berbakti sama suaminya, yang dia juga sholat dan puasa, maka sebetulnya jika suaminya juga ridho, ya dia memilih 8 dari 9 pintu surga nantinya. Nah ini bab terakhir, saya kira ini bab terakhir. Hidup itu untuk ibadah. Ini ya di babnya juga seperti itu judulnya. Hidup itu untuk ibadah. Tapi saya tulis di akhir. Jadi ya kita harus kenal Allah dulu supaya ngerti Allah itu siapa. Allah itu Tuhan kita yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kita. Jadi yang ada di bumi, yang kita makan, yang kita pakai, yang segala macam pada dasarnya diciptain oleh Allah untuk kita. Allah yang menciptakan 7 langit dan di bumi, kemudian Allah Maha Kuasa. Ya, jadi Maha Kuasa dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita harus tahu. Kita nggak bisa sembunyi kok dari Allah. Ngapainnya kita Allah tahu. Kemudian apa kamu kira diciptain untuk main, padahal nggak akan dikembalikan? Itu salah. Padahal kamu diciptain bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah, dan kamu pasti dikembalikan dan diminta pertanggungjawaban. Kiamat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Itu juga sama. Kira-kira konteksnya juga pengingat yang mirip. Kemudian Ad-Dukhan 38, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Yang diciptakan Allah tuh semuanya serius. Allah menciptakan itu untuk kebaikan kita dan sungguh-sungguh. Maka tugas kita diturunkan ke bumi untuk ibadah, ya kita juga harus sungguh-sungguh. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, ini disuruh berlomba tuh bukan siapa yang di antara kamu yang lebih kaya, nggak ada urusan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Ini Al-Mulk ya, ayat kedua. Ya, jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, dicontek aja amalnya Rasul, amal solehnya udah jelas, ikutin aja semuanya. Gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Kemudian setelah tahu Allah dan sifat-sifatnya, ya teman-teman mengenal Asmaul Husna, maka itu harus dipahami. Tujuan manusia diciptain untuk ibadah kepada Allah. Ad-Dariyat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. An-Nisa 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Al-A'raf ayat 59, wahai kaumku,
Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Az-Zumar ayat 2 juga seperti sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Artinya ngikutin agama Islam. Al-Baqarah 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi disuruh berlomba, ibadah, tidak menyekutukan Allah, tulus ikhlas. Jadi nggak kepaksa, ya, nggak kepaksa. Kalau kita beragama itu tidak terpaksa harusnya. Kalau kita sadar bahwa Azariyat 56 itu benar. Pendek ini nih, daripada disuruh ngafalin rumus grafiti ini lebih gampang ini nih. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin sama manusia diciptain Allah, itu cuma untuk ibadah, diturunin ke bumi itu untuk ibadah. Jadi nggak ada urusan. Yang lain-lainnya kita ikutin aja lah. Jangan khawatir rezeki dari Allah. Jangan khawatir saya bakal mati muda atau tua, ya kamu ibadah aja. Mau matinya lagi muda, ya sedang ibadah. Udah tua juga masih ibadah. Tapi kalau kita tidak berpikir ke situ, tujuan kita seolah-olah ingin sesuatu yang seperti orang lain, yang liberal itu ingin sukses, ingin kaya, ingin apa, ya mungkin kalau kita lupa ini kita bahaya. Tapi kalau kita bisa jalan bareng, silakan aja Anda kaya, Anda sukses, Anda pintar, tapi tolong ibadahnya nomor 1 ketimbang kayanya, ketimbang pikiran Anda terhadap kekayaan, kesuksesan Anda. Nomor 1 ibadahnya. Anda kalau dipanggil azan, hayalah sholah, hayalah falah, Anda pikirin yang azannya itu, jangan pikirin kerjaan. Jangan pikirin uang saya angus. Uang saya angus, dikasih Allah, nanti dikasih lagi. Kalau nggak dikasih, Anda sabar aja, memang jatahnya angus. Baik, itu dari saya sharingnya. Di bukunya bisa dibaca, ini rangkuman saja. Terima kasih. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mohon maaf kalau ada salah, karena saya juga bukan ini ya. Kalau ada benar itu dari Allah, dan saya mencoba merangkum apa yang ada dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mudah-mudahan hadisnya sahih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Silakan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riki Irfan atas pembekalannya tadi. Kita mungkin bisa langsung saja dari teman-teman di sini. Mungkin sekiranya ada unek-unek yang mau ditanyakan kepada Pak Riki Irfan, mungkin bisa diskusi saja di sini ya. Mungkin dari teman-teman ada? Silakan kalau ada di buku saya jawab, kalau nggak ada di buku saya mohon maaf tidak bisa jawab ya. Ya, silakan adik-adik, jika ada hal yang ingin disampaikan dengan Pak Riki. Riki tadi Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu syumulia mutakamil. Sangat menyeluruh dan sangat integral sekali tadi disampaikan oleh Riki ya. Kita diajak untuk pertama kali dalam bangunan Islam kita adalah tidak mensyirikkan Allah. Bagaimana akidah kita untuk dibersihkan dahulu sebelum kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya, Riki ya. Dan akhirnya insya Allah hasilnya adalah akhlakul karimah. Tentunya kita harapkan dari adik mahasiswa ini nanti tidak hanya jadi yang kita juga yang sudah mulai beranjak tua untuk terus menguatkan keyakinan kita atas identitas sebagai seorang muslim atau muslimah. Tentunya saya harapkan dari tadi sampaikan Pak Riki ya, mulai ini akan terus menerus bahwa
akidah itu harus benar, harus baik, jangan berdasarkan warisan, jangan melihat seseorang, tapi kita kaji betul ya dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita, lalu sehingga insya Allah itu menjadi pintu gerbang syarat ibadah kita, insya Allah akan diterima dengan baik oleh Allah ya. Ya, kalau misalnya masih ada yang salah dalam akhlak kita harus dievaluasi dari awal ya Riki ya. Apakah akidah kita sudah benar, apakah dari pemahaman kita, cara kita dalam melakukan itu juga sudah baik ya. Dan tentunya saya harapkan dari adik-adik ini juga, dan ada di alumni, ya ada alumni juga Riki yang hadir, alhamdulillah. Terima kasih sudah kalian adalah artinya generasi-generasi muda yang mensyiarkan Islam nanti ya dimanapun. Artinya Islam itu harus menjadi identitas dan modal ya, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ditentukan oleh Riki di Quran Surat Az-Zariyat. Kita untuk beribadah artinya semua bingkai kegiatan kita adalah untuk ibadah, adalah untuk Allah SWT. Dan nanti hasilnya ya tadi rizki itu tadi ya, rizki, keberkahan tentunya dalam kesehatan, usia ya, insya Allah itu tentunya anugerah sekali ya untuk kita dari Allah SWT atas apa yang kita usahakan sebelumnya, mulai dari terus-menerus menguatkan akidah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Tentunya Ramadan ini menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan dua hal tadi ya, akidah, kualitas dan kuantitas. Dan mudah-mudahan nanti selepas Ramadan, lakum tatakun itu menjadi identitas kita insya Allah. Amin. Dilatih terus, kita latih terus. Ya, betul, luar biasa sekali ya, insya Allah. Ya, silakan Silvi nih, Silvi sedang apa Silvi? Ada majelis ilmu ya? Ya, biarpun di rumah tetap produktif ya adik-adik. Selain kita sebagai mahasiswa juga mengenal kapasitas kita dengan kesalahan sosial seperti Pak Riki ini inspiring sekali beliau ini ya adik-adik, tidak hanya sebagai seorang geoscience tapi di lingkungan masyarakat kontribusinya sangat luar biasa ya untuk menanamkan amal-amal jariahnya begitu. Riki mendirikan komunitas ya Riki ya di lingkungan tempat tinggal ya, menulis buku ya Masya Allah, jadi banyak sekali wakaf-wakaf sosial yang beliau juga berikan selain berkontribusi dalam pengetahuan kebumian. Amin, amin. Ibu juga mengundang Pak Riki ini untuk memotivasi kita semua tentunya ya, melalui buku beliau, melalui kisah hidup beliau. Tentunya kalau kita mengeneralisasi tidak akan sama ya Riki ya, ujian masing-masing. Betul. Tapi guide of rules-nya tadi, panduannya Masya Allah sudah Pak Riki berikan kepada kita semua. Sama adik-adik generasi muda ini dengan ujian tantangan ke depan teknologi ya semakin canggih ya. Tadi Pak Riki hati-hati dengan kita mencontoh seseorang di media karena itu akan sedikit banyak mempengaruhi kita, dan tentunya lingkungan teman ya penting ya untuk senantiasa mengingatkan dan meneruskan kita. Iya. Luar biasa. Baik, silakan adik-adik jika ada sharing yang ingin silakan, ada pengalaman. Pak Riki senang diskusi nih. Jam berapa ya ini Riki ya? Oh, jam 5 di sini. Jam 5. Terasa ya, tapi rasanya kok nggak mau ditutup ini baru. Saya menikmati sekali Riki tadi menyampaikan kalimat-kalimat tausiah kepada kita ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Itu apa? Belajar. Mengingatkan diri sendiri, Pak Win, karena kita sulit ya kalau kita nggak saling ingatkan. Tadi benar, kita harus punya, ini kebetulan muslim semua ya, jadi muslim teknik geofisika, Anda terserah nanti Anda jadi insinyur hebat, Anda kerja di luar negeri, kerja di mana saja, Anda jadi jago apa, tetapi saya titip identitas muslim kita jangan disembunyikan. Nggak boleh lah, kita nggak malu jadi muslim, kita harus bangga jadi muslim, karena pada dasarnya muslim itu selamat ya. Kalau kita yakin keimanan kita bahwa kalau kita Islam, kita ngikutin Quran dan hadis, kita selamat. Nah, kalau kita ngerasa selamat, kita ajak orang lain, saudara muslim kita selamat. Jadi jangan mau lah selamat sendiri aja, Anda kurang nanti. Anda menyelamatkan diri sendiri aja, Anda bantu
yang lain. Maka di umur tertentu tadi ada kewajiban sosial. Ya, mungkin di umur teman-teman di kampus belum. Tapi saya lihat banyak para mahasiswa yang sudah sangat aktif, bahkan memikirkan masyarakatnya, sosial. Ya, apalagi saya nih udah agak menjelang 40 ini, kalau masih mikirin diri sendiri, kekayaan segala macam, ketenaran, itu tentu tidak mengikuti apa yang Rasul lakukan. Ya, Rasul di usianya yang 40 beliau diangkat jadi Rasul, kemudian beliau menjadi khalifah, nggak lama kemudian mungkin dari situ beliau khalifah itu kan waktu beliau diangkat di Madinah ya, seingat saya, jadi 13 tahun itu perjuangan luar biasa, kemudian di Madinah. Artinya apa? Sejak umur 40 tahun menjadi Rasul, itulah kenapa ayatnya, Anda kalau 40 tahun sudah mikirin masyarakat, jangan mikirin diri sendiri aja. Kalau mau selamat, jangan selamat sendiri. Sedangkan teman-teman yang di usia dari tadi itu ya, di perjalanannya, misalkan dari umur 20 ke 40 itu, maka yaitu sambil dilatih kematangannya. Karena mohon maaf, khawatirnya kalau sudah di 40 sudah terjadi tercipta karakternya. Sudah jadi karakternya. Anda yang culas akan culas mungkin sampai akhir hayat. Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tetapi karakter itu sudah jadi, sudah sulit. Tapi kalau masih muda nih, nyari jati diri kasarannya, nyari jati diri gitu ya. Anda tuh, wah kadang ikut grup ini, geng ini, tapi kalau karena ini grup Muslim di TS, saya sampaikan saja bahwa tolong saling mengingatkan sesama Muslim ya. Ngingatin apa? Ngingatin sholat. Minimal saya kalau punya teman ngajak sholat, ngingetin sholat, kawan saya yang meninggal itu, kalau saya lagi rapat, dia ngode saya, kemudian handphone saya bunyi pakai weker, kemudian dia bilang, sholat mas, oh iya ya, kita dari lantai 20 atau 50 saat itu kita turun ke masjid gitu. Kita balik lagi. Kalau lagi rapat kita tinggalin aja. Kenapa rapat? Nggak peduli saya rapat tuh. Saya balik lagi setelah saya sholat. Urusan Anda rapat, Anda nggak di break, silahkan. Tetapi kalau saya yang mimpin rapat, saya break. Karena saya kekuasaannya di saya. Oke, saya break dulu. Kita semua berhenti, kemudian kita rapat. Kita sholat, kita balik lagi. Tapi kalau yang mimpin orang lain, Anda ya izin aja Pak, saya pamit sholat dulu Pak, sebentar 5 menit. Silakan, saya lakukan itu dengan bule. Teman-teman, dengan bule saya nggak peduli. Bule aja, saya Muslim. Anda nggak macam-macam sama Muslim? Nggak juga sih. Kenyataannya nggak, dia respect saja. Tapi kalau Anda, apa sih? Saya urusannya sama Tuhan saya, karena hidup saya sejak lahir, dari janin, dari air mani orang tua saya sampai sekarang, itu urusannya ibadah sampai mati saya. Bahwa saya bekerja itu bagian dari ibadah saya, tapi ibadah utama saya, kalau saya dipanggil, Anda dipanggil azan, Anda berhenti dulu lah, ya, gitu. Anda berhenti dulu lah. Itu ada satu perusahaan, saya suka, Win, saya cerita di El Nusa ya. Di El Nusa itu kalau azan, speaker azannya itu dimasukkan ke kantor. Kemudian ada pengumuman, sudah saatnya azan, silakan sholat. Kemudian orang-orang yang di kantor, di gedung tinggi itu berhenti. Yang non-muslim juga, iya, sholat dulu aja. Itu luar biasa. Kenapa? Kalau pemimpinnya mengerti, maka itu diterapkan. Kalau di kampus diterapkan, silahkan. Jangan ada kuliah, fawailul lil musallin, akhirnya melalaikan sholat. Nggak apa-apa, kuliah kan sejam. Nanti Anda kan sholat sejam lagi. Aman kok, masih zuhur. Come on. Apa susahnya Anda kasih saya 5 menit, 10 menit dari sejam itu. Kemudian saya balik lagi. Nanti setelah itu saya lebihin 10 menit. Begitu. Jadi ini mengingatkan aja. Mengingatkan karena banyak yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai sholatnya. Padahal disuruh jin sama manusia diciptain ibadah. Salah satu ibadahnya yang pokok 5 waktu. Tolong jangan dilalaikan 5 waktu teman-teman. Ya, itu yang wajib. Syukur-syukur Anda sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau Anda mau malam, setiap malam Anda sholat malam, silakan. Kita praktekkan lah ya. Saya coba praktekkan. Jadi istilahnya tuh saya tidur biasanya
kalau nggak ada rapat atau apa, pokoknya saya ba'da isya jam 8, jam 9 saya tidur. Saya jam 3 itu saya bangun. Dan saya nggak tidur lagi sampai jam 8 malam lagi. Kenapa? Dari jam 3 kalau saya bisa sholat, saya nunggu subuh, setelah subuh saya baca, setelah saya baca, ngaji, belajar itu saya berangkat kantor, saya pulang lagi maghrib atau isya, saya sholat, saya makan malam, saya tidur jam 8. Jadi silakan aja. Ya, kalau bisa diatur waktunya, ada istirahatnya, tapi sholat tolong teman-teman, saya mumpung di sini ngingatin diri saya, sampaikan ke teman-teman, karena ibadah itu yang paling pertama dihisab adalah, dilihat nilainya adalah sholatnya. Kalau sholatnya nggak benar, sholatnya lalai, sholatnya cuek, hanya bukan menjadi priority, ya, sholatnya ngebut, ya kita nggak tahu nilainya. Tetapi sudah dicontohkan sama Rasul, itu diikutin aja yang sudah dicontohkan Rasul. Kira-kira itu sih. Mudah-mudahan nggak nguruin, tapi ngingetin diri saya sendiri, teman-teman, karena saya sayang, karena sesama Muslim. Saya juga di sini kalau ngobrol sama Muslim, supaya kita Muslim saling mengingatkan, saya menyelamatkan diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Anda selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka, dan kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bisawm. Udah, kita ngingetin di dalam kebenaran, sholat. Nah, sabar. Kalau kurang nilainya udah usah sabar, terus saja berpikir, berhusnuzon sama Allah, harus husnuzon. Bahwa karena saya udah kalau kerja keras itu, mungkin omongan lain nih. Kalau kerja keras, tenaga, pikiran itu dijadikan sesuatu yang dielu-elukan, dijadikan nomor satu untuk mencapai kebahagiaan, kekayaan dan lain-lain, maka harusnya tukang beca, kuli panggul, orang yang ke pasar, mereka yang paling kaya di dunia ini. Tidak. Kalau kepintaran, kecerdasan emosional, cara bicara segala macam, itu yang akan menjadikan orang mulia dan kaya dan segala macam, maka mereka para profesor, para researcher itu harus kaya, paling kaya di dunia. Kenyataannya tidak. Karena memang di Al-Qur'annya jelas, sebelum ditiup ruhnya, tadi itu sudah dikasih itu amalnya, sudah ada amalnya bakal bagaimana udah ada, tapi masalahnya kita nggak tahu. Jadi jangan kita berpikir negatif. Saya disuruh jadi orang jelek, jangan. Anda cita-cita jadi orang soleh. Kemudian tadi umurnya berapa, kita nggak tahu umur kita. Kemudian rezekinya, ya. Kemudian kapan dapat musibah, kapan dapat, semuanya udah ditentukan. Yang belum ditentukan, Anda disuruh milih. Mau milih yang paket paling baik semua, atau Anda mau masuk dulu ke yang nggak baik. Mau langsung masuk surga, atau Anda mau mampir dulu ke neraka. Ya, jadi itulah disuruh lomba ke arah situ. Maka perjalanan hidup ini, kalau kita ngerti goalnya, tujuan akhirnya adalah mati dan diminta pertanggungjawabkan, ada pertanggungjawabannya, ya kita perjalanannya harus menurut saya sih, saya sendiri masih jauh dari itu, tapi coba perbaiki. Tinggal 2. Terima kasih ya. Colongan. Ini ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan Dalam chatting. Ya, silakan Ricky. Kalau memang bisa menurut Bapak bagaimana untuk membangun rasa senang terhadap ibadah sehingga ibadah tidak terasa berat dan setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu diniatkan sebagai ibadah? Menarik, Ki. Bagaimana menjaga kestabilan pasti tadi. Ini pertanyaan saya juga ke Ustadz. Sama nih pertanyaan saya, tapi nggak tahu ya, saya sulit. Cuma gini aja deh, saya kira saya nggak ngambil hadisnya di sini. Gimana caranya? Coba saya lihat.
kalau kita itu udah tahu goal kita untuk ibadah, ya, goal kita atau tujuan kita diciptain itu untuk beribadah kepada Allah, maka sebetulnya ibadah itu jangan dijadikan beban, tetapi malah ibadah itu menjadikan kita kesempatan. Itulah kalau kita dipanggil ibadah, ibadahnya sholat ya, gitu ya. Itu harusnya dijadikan kesempatan untuk curhat, kesempatan untuk minta, gitu. Jadi memang terasa berat, pasti kan ada ininya, ada hadisnya, kita disuruh bersabar. Hadisnya itu saya tulis di buku satunya ya, saya lupa buku apa judulnya. Tapi kita diminta bersabar di dalam dua hal dalam hadis itu. Satu, dalam kita menjauhi larangan. Jadi larangan itu kan harus tidak dilakukan. Larangan itu harus diikutin. Kita kalau ada yang dilarang, kita kan cenderung akan itu kan seru tuh. Bebas itu seru gitu ya. Bebas itu menyenangkan. Nah, itu kita disuruh bersabar dalam untuk benar-benar kuat melawan hawa nafsu kita untuk dalam hal tadi tidak melanggar apa yang dilarang. Satu lagi adalah bersabar untuk dalam hal kita berbuat kebaikan dan ibadah. Jadi ya memang berat karena hadisnya disuruh sabar. Kalau yang ringan nggak akan disuruh sabar, memang berat. Tapi bagaimana ya merasa senang ke ibadahnya? Saya kira saya nggak punya clear saat ini hadis atau ayatnya, tapi teman-teman bisa cari. Kalau saya pribadi, mungkin zaman sekarang ini luar biasa ya, teknologi. Ini saran saya aja. Kalau saya pribadi tuh setiap hari bisa beberapa kali menonton kajian, apakah yang online atau kan yang sudah direkam, kajian-kajian dari ustadz atau ulama-ulama sunnah ya, gitu. Kalau saya gitu, saya belajar dari waktu di Jakarta sih ada pengajian rutin seminggu sekali di satu masjid, yang lain di masjid lain, itu dari beberapa ustadz yang as-sunnah ya. Jadi mungkin Anda bisa browsing aja, saya belajar dari suka mengikuti kajiannya Ustadz Khalid Basalamah sama Ustadz Rija Syafiq Basalamah atau Ustadz Firanda Andirja. Anda bisa tulis keywordnya di situ, kemudian penjelasannya biar melihat mengacu kepada tips untuk ibadah supaya senang ya. Sekira di buku-buku hadis itu ada sebetulnya penjelasan kitab tauhid sebentar. Udah ada di sini punya, cuman mohon maaf hadisnya saya nggak bisa sampaikan ya. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya, tapi saran saya di dalam hal ibadah yang berat atau di dalam mau melakukan maksiat itu berat, kita disuruh sabar untuk tidak melakukan maksiat yang kayaknya seru, yang kayaknya menyenangkan, dan sabar dalam hal terus-terusan kita istiqomah dalam ibadah kita. Itu ya kalau yang saya tahu dalam hal kita untuk menjalankan ibadah. Karena pasti berat. Ibadah istiqomah tepat waktu itu berat. Banyak sekali. Kagok banget nih, perang ini hati. Azan ke masjid, perang nih hati. Udah nanti aja deh. Padahal kalau di dalam hatinya tuh, bukannya saya hidup itu nungguin azan, kan gitu.
bukankah saya hidup ini adalah sebenarnya yang saya tunggu itu adalah azan, panggilan saya untuk ibadah, untuk sholat. Sedangkan di antara azan dengan azan, saya disuruh ya silakan aja jemput rizkimu, Anda lakukan apa segala macam, mau ngajar atau apa silakan. Tapi azan itu yang saya tunggu, karena saya tuh berharap dari azan ke azan, waktu saya nunggu itu, kalaupun saya meninggal di situ, saya sedang menunggu azan, saya menunggu waktunya saya ibadah pada Allah. Karena kalau itu saja sudah tidak ada di pikiran saya, ibadah tuh beban, sholat tuh beban, ya beban terus. Ya, kira-kira gitu. Jadi memang harus sabar, karena memang hadisnya dibilang ibadah itu pasti berat. Ibadah rutin itu, ibadah yang konsisten itu pasti berat, karena pasti ada godaannya untuk nanti aja itu setannya bisikin 5 menit lagi, 10 menit lagi, padahal nggak sadar bahwa dia lagi saya lagi mempertaruhkan, saya milih mana, saya milih utamakan ibadah atau utamakan kerjaan. Kalau saya udah lagi imannya, imanu yajidu wa yanfus ya. Jadi iman saya lagi tinggi, tentu iman itu yang menyebabkan saya akan tinggalkan hal lain. Ya ibadah bagi saya nikmat karena ada iman, tapi kalau imannya lagi down, ya susah. Tapi maka disuruh tetap dijaga keimanan dengan ikut kajian, tetap diberikan masukan makanan rohani, ilmu agama setiap saat, setiap hari. Maka ya ibadah itu walaupun memang berat, ya faktanya berat bagi saya juga, ya kita selalu selalu utamakan bahwa kenapa sih diistilahkan setiap kegiatan yang dilakukan akan berniat ibadah, karena memang pada dasar innamal a'malu binniyah. Kalau memang ngajar itu sekarang itu niatnya bekerja mencari nafkah, itu niatnya untuk nyari nafkah untuk keluarga, saya mau ibadah karena Allah, karena saya sebagai seorang suami itu wajib menafkahi anak istri saya, maka itu bagian dari ibadah saya. Tetapi sebenarnya yang diutamakan lagi adalah bukan yang itu. Itu sih biasa aja, Anda bisa tinggalin kerjaan pada saat ada azan. Karena sholat itu nomor 1 ya. Itu aja sih. Bagi saya sih seperti itu. Mohon maaf nggak bisa dijawab, nggak ada hadisnya di buku. Jadi mudah-mudahan hanya jadi ini aja, pemicu untuk membaca atau melihat kajian yang lain. Terima kasih Mbak Peninda Amalia. Iya. Mungkin sedikit dari saya ya Ki ya, untuk yang tadi sedikit. Silakan Win ditambahkan. Ya sharing, mungkin kita tuh juga pernah mengalami fase mereka ya, waktu S1 dulu. Awal kita berhijab gitu ya adik-adik, tentunya memang terus-menerus, memang surga itu diciptakan memang tidak mudah, pasti akan kiri kanan kita akan ujian-ujian, terutama setan kan 24 jam ya Riki ya, tidak akan pernah berhenti untuk mengawasi kita di mana sisi lemah kita untuk lalai dari Allah SWT. Nah memang proses kita terus-menerus mencintai Allah itu akan sepanjang hayat kita begitu adik-adik. Sambil kita terus dan tentunya menguatkan kecintaan itu adalah melaksanakan semua perintahnya tadi kata Riki sampaikan, semua harus ibadah begitu ya. Termasuk satunya kita berhijab ini, kita melaksanakan perintah Allah, kita sholat, kita puasa Ramadan ya, dan melaksanakan hal ibadah-ibadah lainnya, kita mencari ilmu begitu, menjadi anak yang solih-solihah. Itu semua insya Allah adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Nah insya Allah tentunya kalau kita dulu mungkin yang paling sederhana sholat malam aja yang paling berat mungkin. Tapi kita saat membaca kita tahu, oh saat malam itu fadilahnya apa, utamanya apa, luar biasa. Itu salah satunya salat sunnah yang Allah hanya ucapkan dalam Al-Quran begitu ya. Jadi dengan kesimpulan-kesimpulan itu maka kita akan mencintai dan melaksanakannya baik dalam berat maupun lapang. Bahkan ya, kayak kita ini aja ya, mencintai hobi gitu. Hobi menulis kalau Riki ya, saya hobi berkebun misalnya, hobi masak. Nah tentunya kita ingin memprioritaskan waktu. Nah itu mungkin tantangannya tadi kata Riki ya. Waktu itu akan menjadi godaan besar adik-adik. Saat sekarang ini kalau yang menjadi PR bagi saya Ki, menghafal Quran Ki masih belum istiqomah itu. Aduh
Bapak sudah ikut halakoh ya, halakoh Quran. Kita ada istilahnya ustazah yang mengingatkan, tapi tetap saja dunia itu akan terus mencari kita. Kalau dalam tafsir itu ya, kita itu akan diikat buhul tali kan oleh syaitan itu. Kayak kenapa kita harus bangun tidur itu membaca doa, supaya ikat kita itu terlepas. Tapi ternyata tidak sempurna juga. Saat kita misalnya tertarik, kita seolah seperti orang yang kena penyakit lepra, kalau kita bisa melihat. Jadi sekali tarik, setan itu menarik kulit kita. Kalau kita sekuat apa ya, kita bisa melepaskan diri dari tarikan itu ya tadi, serapan dengan keimanan yang kita miliki. Jadi insya Allah dengan usia kita, kesehatan kita miliki ini, adik-adik dengan forum-forum seperti yang tadi Pak Riki sampaikan, salah satunya juga fasilitas di Ramadan ini ya, harapan saya ini menjadi sarana kita tidak hanya mencari kecerdasan dalam akliyah atau akal kita mencari ilmu, tapi itu juga menjadi sarana untuk tadi mengecas ruhiyah kita, mengingatkan ya. Karena ruh inilah yang nantinya akan menjadi penentu ya Riki ya, insya Allah bagaimana dan akal kita insya Allah tetap dalam bingkai Islam atau ibadah kepada Allah SWT. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi proses ya adik-adik terus-menerus kita mengasah kecintaan itu dengan ibadah ya. Jika sudah bisa melakukan sedikit, diperbanyak, dan insya Allah dengan kontras tadi kita semakin menikmati seperti yang Riki rasakan di saat ini. Riki sudah jam mendekati azan maghrib di Surabaya. Ya, terima kasih. Mungkin ada penutup sebelum kita akhiri forum ini. Saya kira ucapan terima kasih saja dari saya. Terima kasih, jazakallahu khair buat semuanya. Ya, kemudian mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya yang memang salah. Kalau bisa dikoreksi nanti kalau ada salah gitu ya, dari nanti resumenya saya kirimkan mungkin ke Win tuh disebarkan. Oh iya Ki, jazakallahu khairan ya. Nanti cobakan Ibu sharing ya adik-adik ya. Iya, insya Allah. Itu aja. Terima kasih adik-adik. Semangat di bulan Ramadan di kondisi yang masih tidak normal wabah ini. Banyakin sabar dan syukur, dan ini kesempatan menurut saya, kesempatan untuk kita di bulan Ramadan ini terus doa. Kita terus doa, mudah-mudahan wabah cepat berlalu, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi kita ya, selamat keluarga kita semua. Itu aja cukup. Kemudian kita bisa diberikan kita dalam doa Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan istiqomah dalam Islam. Karena itulah yang paling utama. Itu bonus. Kadang-kadang kita nyimpang ya, kadang-kadang nyimpang. Maka ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus gitu, jalan yang lurus dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Silakan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan ditutup tadi. Ya, terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kajian seri pertama kali ini, khususnya Pak Riki Irfan dan juga Bu Win juga. Ya, karena sudah mau berbuka puasa ya di waktu Surabaya ini. Mungkin bisa langsung saya tutup saja. Semoga ilmu yang didapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat ya. Sekian dari saya Fahri Abdul Vita, MC sebagai kajian hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil foto dulu ya untuk terakhir. Silakan.